Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari Antoni Putra, SPDI MA. Saya salah seorang dosen tetap program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau. Selaku seorang dosen, kegiatan mengajar merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang mesti saya lakukan. Dan pada semester ini saya diamanahkan beberapa mata kuliah inti program studi. Salah satunya adalah mata kuliah pendidikan agama Islam dengan kode A1210101. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini adalah mata kuliah wajib. Diajarkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS dengan durasi tatap muka per minggunya 100 menit dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini diajarkan secara luring atau tatap muka langsung di kelas. Dalam proses perkuliahan mata kuliah ini, saya menyajikan dengan mengacu kepada 3 komponen utama proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk aspek delivery, materi mata kuliah ini saya sajikan secara baik dan jelas, agar kemudian mahasiswa dapat memahami secara mudah dan maksimal terhadap materi apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, selain menggunakan kemampuan lisan dan tulisan, saya juga menggunakan beberapa media pembelajaran seperti laptop, infocus, layar smart TV, dan jaringan internet. Selain itu juga saya menggunakan learning management system yang telah disediakan oleh pihak kampus berupa aplikasi cerdas, di mana dosen dan mahasiswa dapat mengaksesnya pada link cerdas.uir.ac.id. Melalui aplikasi ini saya dapat membagikan kepada mahasiswa berkas-berkas seperti RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, dan materi perkuliahan. Bahkan, saya juga bisa melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi ini. Selanjutnya, untuk aspek interaction, yakni interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya menggunakan komunikasi 2 arah dalam bentuk tanya jawab atau diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif. Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian dan penguasaan pembelajaran terhadap materi yang sudah saya ajarkan kepada mahasiswa, saya melakukan assessment berupa pertanyaan lisan atau kuis. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam adalah mata kuliah pendidikan agama Islam ini adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh mahasiswa pada semua program studi Universitas Islam Riau. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa tentang akidah Islam, akhlak Islam, serta bekal tentang lembaga, yayasan, lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kepastian dan kekuatan dalam berakidah dan memiliki akhlak yang disyariatkan dalam Islam, serta memahami tentang kiprah yayasan, lembaga pendidikan Islam Riau dalam kancah dakwah, pendidikan, dan sosial. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL ada 2. CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai keislaman, Pancasila, moral, dan etika. CPL 2, memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan yang inovatif sesuai dengan norma, nilai, dan etika akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. CPMK 1, mahasiswa mampu mengoptimalkan bidang kajian pendidikan agama Islam sesuai dengan lingkungan dan perkembangan zaman. CPMK 2, mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta menunjukkan sikap religius. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami gambaran umum perkuliahan, tujuan, mekanisme,
dan evaluasi proses perkuliahan pendidikan agama Islam. Adapun sub CPMK ini ada 14 yang dapat disaksikan di layar video. Adapun materi pembelajaran ini ada 14, berikut tampilannya. Adapun sistem dan metode pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini, sistem pembelajaran 1 dengan tatap muka, 2 dengan learning management system atau yang disingkat dengan LMS, Universitas Islam Riau, dalam platform cerdas yang di dalamnya ada presensi, mengirim tugas-tugas mandiri, kelompok, video pembelajaran, mengunduh materi pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pemaparan, diskusi, tanya jawab, student center learning, kuis, dan tugas. Sistem penilaian pada mata kuliah ini ada 5 komponen. 1 presensi 15%, 2 kuis, partisipasi atau keaktifan 20%, 3 tugas terstruktur 20%, 4 ujian tengah semester atau UTS 20%, 5 ujian akhir semester atau UAS 25%, sehingga total bobot semuanya adalah 100%. Terakhir, referensi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikianlah pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini menyambung materi kita minggu lalu. Pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu siang ini. Allah kemudian kembali mempertemukan kita dalam lanjutan proses perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam. Kemudian kiriman doa dan salam bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum proses perkuliahan kita lanjutkan, terlebih dahulu kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Apa kabar teman-teman mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak kembali bertemu dengan teman-teman mahasiswa dalam proses lanjutan perkuliahan kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang lanjutan rukun-rukun iman yang pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas apa itu iman dan rukun iman yang 3 yang telah kita bahas. Kemudian hari ini kita akan masuk lanjutan atau sambungan dari rukun iman dari 4 sampai ke 6. Bahwa rukun iman itu ada 6. 3 telah kita bahas di minggu yang lalu, 3 lagi akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum Bapak mempresentasikan atau memberikan penjabaran terkait mata kuliah hari ini, Bapak pengen review dulu terkait pembahasan kita minggu lalu. Siapakah di antara teman-teman mahasiswa yang masih ingat dengan kesimpulan atau ringkasan materi perkuliahan kita minggu lalu? Silakan angkat tangan. Oh, perkenalkan diri. Yani ya, coba deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Ada di surat Al-Ikhlas ayat. Artinya, ialah Allah Tuhan yang Esa. Terus yang kedua, yaitu malaikat Allah itu seperti makhluk yang tak ternaikkan. Yang ketiga itu meyakini ketika Allah itu kebenaran dan kesuciannya. Diberikan Allah kepada malaikat, kepada Rasul sebagai pedoman hidup. Itu ada 4 kitab. Yang pertama Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wahyuni dari teman-teman kita telah memberikan ringkasan atau kesimpulan materi kita pada minggu yang lalu, bahwa memang pembahasan kita kemarin tentang pengertian iman dan rukun iman itu ada 6, 3 telah kita kupas: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab. Hari ini kita lanjut kepada materi iman kepada Rasul, hari akhir, dan qada qadar. Baik teman-teman mahasiswa yang Bapak hormati, iman kepada Rasul, poin yang keempat ini adalah bahwa Allah menurunkan kitab, sasaran kitabnya itu adalah para nabi atau para rasul. Nabi dan Rasul Allah banyak jumlahnya. Nah, iman kepada Rasul ini, sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah An-Nahl, teman-teman bisa lihat, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu atau membimbing manusia agar hidupnya berada jalan benar. Kalaulah tidak ada Rasul, sungguh kita belum tentu mendapat bimbingan dan tentu kita masih di dalam kesesatan. Tujuannya ada Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai pembimbing, sebagai kedua, sebagai penyuluh buat kita agar kita hidup di dunia ini terarah dan teratur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal 3 sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, tiadalah kami mengutus para rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini dalil tentang bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, ada Rasul-Rasul sebelumnya. Apa bukti kebenaran adanya Rasul? Lagi-lagi Allah SWT berfirman, walikulli ummatir rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlimun. Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Nah, maka apa kata Allah? Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka sedikit tidak dianiaya. Oke, ini dalilnya tentang kebenaran adanya rasul. Selanjutnya, nah kita masuk lagi nih sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang ditunjuk dipilih menjadi Rasul, dia harus memiliki 4 sifat. Kalau 4 sifat ini tidak ada, maka tidak layak gelar kerasulan disandangnya. Apa yang pertama? Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul adalah sidik. Apa itu sidik? Benar, berkata selalu benar. Jadi para nabi dan rasul itu tidak pernah berbohong. Dia selalu berkata benar. Rasul ini dijamin Tuhan, dijamin oleh Allah bahwa mereka apabila berbicara benar, baik benar dalam ucapan maupun benar dalam perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Yasin. Mereka berkata, aduh celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Yakni kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah. Benarlah Rasulnya Allah. Rasul kan udah bilang, hai manusia, kalian tuh nanti akan mati. Lalu kalian akan dikuburkan. Setelah dikuburkan, kalian akan dibangkitkan. Pada masa itu orang banyak nggak percaya, yang hidup ya hidup aja. Yang mana yang percaya meyakini, maka sudah diomongkan awal dulu sebelum kejadian. Nanti banyak orang yang berkata setelah dibangkitkan dari kubur, aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur ini? Karena mereka nggak mengira bahwa ada ahli berbangkit. Kata mereka kalau yang mati ya udah mati, nggak ada urusan. Ternyata janji yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya adalah benar. Nah inilah dalil tentang bahwa sidik Rasul itu tidak hanya sekedar sidik dalam ucapan, sidik dalam perbuatan, bahkan peristiwa yang akan datang pun dia sudah sampaikan. Paham sampai di sini? Oke, kita masuk sifat wajib Rasul yang kedua. Apa itu amanah? Apa itu amanah? Jujur. Karena kejujuran yang dimiliki oleh Rasul, orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Seringkali kalau kita ini kan ditaruh kepercayaan pada kita, kadang kita khianatkan. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Maksudnya apa? Melaksanakan tugas. Setiap Rasul melaksanakan tugas secara baik walaupun kaumnya menentangnya secara terang-terangan. Artinya berat loh ketika udah di masalah tabligh ini. Sampai-sampai ketika kita berdakwah itu tekanannya ada yang melalui verbal, ucapan, Muhammad itu udah gila, Muhammad itu sudah. Jadi ibaratnya teman-teman, apapun yang terjadi di hari ini, ketika kita ingin tabligh menyampaikan kebenaran, maka kita itu akan pasti dibully, dan itu disitulah tantangannya, disitulah ujiannya. Jadi jangan pernah kalian berharap ketika menyampaikan kebenaran lalu kemudian akan diterima oleh orang semua pihak. Nggak ada. Bawa dalam kehidupan. Ketika Anda menyampaikan sesuatu benar, kemudian ada orang yang pro dan ada orang yang kontra, itu biasa. Karena itu jodohnya. Nah sekarang ini pesan yang ingin bawa sampaikan adalah bahwa ketika engkau menyampaikan kebenaran, maka ujiannya engkau akan dicemooh, engkau akan diserang secara lisan, bahkan fisik. Nabi telah mengalami itu. Nabi yang mulia saja mengalami itu, apalagi kita. Jadi terima saja, selesaikan saja, berlapang hatilah, belajarlah untuk kemudian melampangkan hati untuk menerima segala ketetapan Tuhan, walaupun itu pahit. Yang kemudian yang keempat, ya sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul itu adalah fatona, artinya cerdas. Para Rasul bukan golongan terpelajar, namun mereka memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pintar membaca keadaan, cerdas mengambil keputusan. Oke, jadi ada 4 ya. Kesimpulannya adalah dalam sifat yang wajib bagi Rasul ini adalah 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Simpan baik-baik, itu yang sifatnya wajib bagi seluruh Nabi dan Rasul. Dia punya ini. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, mereka punya ini. Maka mereka layak untuk dapatkan itu. Akhirnya mereka inilah yang kemudian dijadikan manusia pilihan. Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada Rasulullah? 1. Memperoleh penjelasan tentang ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tidak akan tahu tanda-tanda kebesaran Allah kalau nggak Rasul yang menyampaikan. Rasul itu tugasnya salah satu adalah untuk menjelaskan ini loh tanda-tanda Allah, kebesaran Allah nih, memberikan kepada kita ilmu tentang tauhid, mengesahkan Tuhan, Allah itu satu. Bagaimana supaya orang yakin bahwa Allah itu satu? Begitu pandainya Nabi dalam berdakwah. Tapi ternyata kan tidak semuanya juga pada masa itu yang mengikuti Nabi kan. Dan yang kedua adalah hikmah beriman pada Rasul, jiwa bersih karena ajaran yang dibawa oleh Rasul, jiwa jadi bersih. Yang ketiga, memperoleh pelajaran tentang kitab Allah, terutama Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Karena di dalam Al-Quran seluruhnya sudah Allah tuangkan, rumus dan sistem kehidupan sudah Allah turunkan dan sudah dicatat dalam Al-Quran. Siapa orang yang mau ikut Al-Quran, maka selamatlah jalannya. Siapa orang yang tidak mengikuti Al-Quran, maka tersesatlah jalannya. Bagi kita
yang sudah tersesat dalam jalan, maka harus kembali ke pangkal jalan. Pangkal jalan itu adalah Al-Quran. Dan yang D, memperoleh pengajaran tentang hikmah, terutama ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ngerti? Paham? Hari akhir. Iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Percaya akan adanya hari penghabisan. Tak ada lagi hari setelah itu. Itu disebut dengan hari kiamat. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir itu adalah meyakini akan adanya kehidupan yang kekal, yaitu akhirat, dan abadi setelah kehidupan dunia ini. Selanjutnya, nah ini pengertian hari akhir menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalam. Bisa kalian bayangkan nggak kayak apa itu? Kalau sempat kita hidup di saat itu, hari hancurnya semua alam semesta. Mau langit, mau bumi, mau planet Mars, Merkurius, sampai Pluto sekalipun, mau bintang gemintang, mau bulan, bahkan matahari sekalipun, hancur semua alam semesta ini. Ini dalil tentang hari akhir, kiamat yang pasti akan datang. Firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Itu dia. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Baik teman-teman, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada. Ini tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ada dua ya. Tanda-tanda kiamat kecil itu antara lain sebagai berikut. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Tersebarnya perzinahan, minuman keras merajalela, muncul di mana-mana. Kemudian yang kelima, hamba saya perempuan dikawini oleh Tuhannya. Apa hikmah beriman pada hari akhir? Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Selanjutnya, senantiasa termotivasi untuk beramal baik, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Ini yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah ketetapan, ya. Secara umum iman kepada qada dan qadar artinya adalah percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketetapan. Ya, yakini bahwa Allah itu punya ketetapan, kehendak dan keputusan untuk seluruh makhluknya. Kemudian arti qada secara bahasa ialah ketetapan. Ketetapan Allah bersifat azal. Artinya sudah ada sebelum kelahiran atau keberadaan makhluk. Belum jauh sebelum adanya makhluk ini, ketetapan itu sudah ada. Itu yang disebut dengan qada. Oke? Kemudian qadar, ini qadar lagi apa itu? Ukuran dan timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang jelas poinnya adalah ukuran atau timbangan. Kalau qada tadi ketetapan, kalau qadar adalah ukuran atau timbangan. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan qadar ialah takdir. Takdir, ketentuan yang telah ditakdirkan. Qada dan qadar adalah dua hal yang bersamaan. Salah satunya tidak terpisah dari yang lainnya. Karena salah satunya berkedudukan sebagai pondasi, yaitu qadar, dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunan, qadar. Gitu ya. Jadi intinya bahwa ini ada pendapat ahli, ya ini Syekh Ibnul Hajar Asqalani berkata, para ulama meyakini bahwa qada itu adalah ketentuan yang bersifat umum. Qada itu adalah ketetapan bersifat umum, seluruhnya atau yang global. Itu disebut dengan qada. Sementara qadar adalah bagian-bagian dari ketetapan itu. Kalau ibarat pohon nih, yang qada adalah batangnya, kalau yang qadar itu adalah dahannya. Selanjutnya, qadar itu atau takdir itu bagi dua. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia.
Jadi takdir ada dua ya, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ini dia akan bisa berubah beriringan dengan usaha manusia. Nah, ini contohnya. Seseorang ingin kaya, seseorang ingin pintar, seseorang ingin sehat, dan lain-lain. Ini harus melalui proses usaha. Kalau kaya kan harus menabung, bekerja keras. Kalau pintar harus belajar. Kalau sehat harus olahraga, ya kan? Kemudian senam gitu. Sesuatu yang tidak mungkin semua itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar. Ini dalilnya ada surah Ar-Ra'd, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasib mereka sendiri. Nah, ini dalilnya bahwa takdir yang mu'allaq tadi bisa berubah kalau ada ikhtiar kita. Yang kedua, takdir mubram. Nah, ini dia. Apa itu takdir mubram? Adalah qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah lagi. Apa contohnya? Nih, surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat memiliki ajal. Apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan sesaat dan tidak pula dapat memajukan. Oke, ini fungsi iman kepada qada dan qadar, memperkuat keyakinan bahwa Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji serta menghilangkan sikap tercela. Kelima, mendorong umat manusia untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat. Yang selanjutnya, ini dia tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Satu, menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami oleh manusia baik berupa nikmat maupun musibah itu pada hakikatnya datangnya dari Allah, sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Yang kedua, orang yang beriman kepada takdir menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya. Oleh karena itu kewajiban manusia ialah berikhtiar dan bertakwakal. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar, melatih diri untuk senantiasa banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, lebih mendekatkan diri dan tawakal kepada Allah. Yang ketiga, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Serta yang keempat, jiwa menjadi lebih tenang. Dan yang kelima, menumbuhkan optimistis dan giat bekerja. Sekian dan terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini, teman-teman mahasiswa semua. Kesimpulannya adalah berkenaan tentang lanjutan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dari tiga penjelasan lanjutan tiga rukun iman tadi, adakah pertanyaan dari teman-teman terhadap materi kita pada hari ini? Ada, Pak. Silakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noval. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara kita menunjukkan iman kepada Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih Noval. Noval tadi bertanya kepada Bapak, bagaimana cara kita menunjukkan beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita telah meyakini bahwa Rasul tadi itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah, maka kita harus ikuti apa yang ia sampaikan. Kalau Rasul kan mengatakan bahwa Allah itu satu. Salah satu kita menunjukkan bahwa kita ini sudah mengimani Rasul adalah ikuti ucapannya, ikuti perbuatannya. Kemudian di sisi lain Rasulullah melakukan amalan-amalan sunnahnya, maka kita harus juga mentauladani amalan-amalan sunnahnya. Itulah bentuk bagaimana kita menunjukkan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para rasul-rasul. Seperti itu, Novel. Baik teman-teman mahasiswa yang Bapak hormati, demikianlah proses perkuliahan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan topik berikutnya di pertemuan minggu depan. Bapak sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.